Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video bagus ya, judulnya Deddy Leon Rich, cara Prabowo membuka topeng busuk Jokowi. Apa lu? 2 minggu yang lalu ya, yang nonton 467. Saya pengen tahu bagaimana cara bukanya dan kenapa, motifnya apa ya. Kita lihat, saya belum lihat ininya ya. Itu kelihatan dipuja-puja di acara itu. Tapi gua menangkap sinyal-sinyal pesan tersembunyi dari pidato Prabowo di acara itu. Kalau lu semua perhatiin, sebelum teriak hidup Jokowi, Prabowo bilang, kita berhasil karena didukung Presiden ke-7. Ya. Itu berarti Prabowo ngasih tahu, kalau omongan Jokowi soal dia nggak cawe-cawe di Pilpres itu bohong. Dan Prabowo langsung yang ngebongkar kebohongan itu. Duh. Maksudnya apa? Kan semua orang sudah tahu kalau Jokowi itu cawe-cawe, dan dia akui sendiri kan, ya, bahwa cawe-cawe itu boleh. Waktu di Halim dulu ya, tahun berapa? Sebelum pemilu. Jadi maksudnya apa yang dibongkar ya? Jadi Prabowo, jadi dia meneguhkan bahwa dia menang sebagai presiden yang ke-8 karena bantuan sepenuhnya atau bantuan dari Presiden ke-7 Jokowi. Ya memang karena cawe-cawe Jokowi yang memang semua orang sudah tahu, dan itu yang dikecam oleh F. Saifullah Fattah, oleh Ferry Amsari, oleh Refli Harun, oleh civil society yang lain ya. Soal cawe-cawe itu yang sebenarnya nggak layak dilakukan oleh presiden yang masih aktif ya. Padahal Jokowi dan para buzzernya udah nyembunyiin kelakuan busuk itu rapet-rapet. Tapi terbongkar juga, langsung dari sumber yang bisa dipercaya. Enggak juga kan ya, enggak disembunyikan kan. Mereka enggak sembunyikan, mereka terang-terangan membantu itu. Mengakui secara langsung. Lewat apa, ya apalagi memang anaknya sebagai calon wakil presiden Prabowo, yang enggak mungkin juga mereka enggak ngakui. Justru orang sudah tahu, termasuk bansos yang digelontorkan oleh Jokowi, padahal dia posisinya sebagai presiden, itu terang-terangan dan dilokasikan di daerah-daerah untuk pileg itu, di daerah Jawa Tengah, di kandang banteng kan gitu ya. Tapi kita pengen tahu ya apa yang dimaksud cara Prabowo membuka topeng Jokowi ya. Bau busuk mau ditutupin pakai apapun, pasti bakalan kecium juga. Pasti lu semua pernah ngedenger kan pepatah itu? Nah, itu adalah pepatah yang bermakna. Kalau lu punya kelakuan yang busuk, mau lu sembunyiin serapet apapun, suatu saat pasti kebongkar dengan sendirinya. Baik secara sengaja ataupun gak sengaja. Nah, baru-baru ini di acaranya ulang tahun Gerindra, Prabowo membuka topeng busuknya Jokowi yang selama ini ditutup rapet-rapet. Nah, gue nggak tahu dah itu dilakuin secara sengaja atau nggak sengaja. Tapi menurut gue sih, yang bikin guidance pidato untuk Prabowo itu pasti bukan orang bodoh ya. Jadi pasti tahulah bagaimana caranya mensisipi pesan yang tersirat atau tersembunyi tanpa harus nembak langsung ke orangnya. Walaupun Jokowi itu kelihatan dipuja-puja di acara itu, tapi gue menangkap sinyal-sinyal pesan tersembunyi dari pidato Prabowo di acara itu. Apa aja sih pesan-pesan yang tersembunyi di balik pidato Prabowo kemarin? Nah, kita bakalan bahas beberapa poin. Ya, sebenarnya banyak sih poin-poin yang udah gue tandain. Tapi kalau dibahas semua, ya itu bisa nggak kelar-kelar videonya. Nah, ini yang pertama. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Ini satu tradisi yang buruk ya,
betapa Prabowo memperlihatkan kepada publik di 5 benua, karena YouTube ini kan bisa diakses oleh diaspora Indonesia di 5 benua, bahwa cawe-cawe itu yang secara etik tidak dibenarkan ya, yang sifatnya tidak adil karena kemudian hanya mendukung salah satu calon, itu adalah satu akan menjadi sebuah keharusan karena dicontohkan secara buruk oleh Jokowi ya, yang mendukung salah satu calon, yaitu di mana di situ ada anaknya Gibran kan, yaitu Prabowo Gibran, sementara dia tidak mendukung, setidak-tidaknya tidak bersikap netral terhadap yang lainnya. Dia seharusnya menjaga jarak kepada 3 peserta calon presiden, tapi saat ini ada tradisi baru dalam sejarah politik Indonesia modern, dan secara yang buruk, bahwa presiden itu yang masih berkuasa mendukung calon presiden berikutnya secara terang-terangan, yang kemudian diistilahkan sebagai cawe-cawe, dan itu justru diterima dengan lapang hati oleh Prabowo yang memang merasa diuntungkan karena didukung oleh presiden sebelumnya. Ini satu praktek politik yang seharusnya dihindari, tetapi dilakukan secara terang-terangan, belak-belakan dan terbuka dengan bantuan bansos dan lain-lain. Satu tradisi yang buruk yang dimulai oleh Prabowo dan juga Jokowi. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagian ini saya muak ya melihat kelakuan Prabowo dan Jokowi. Yang satu memuji berlebihan, yang satu tampaknya dengan senang menerima pujian. Dalam Islam, kalau orang yang sering memberikan pujian, maka lemparlah mulutnya dengan pasir. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib atau ucapan Rasulullah. Jadi pujian itu sangat berbahaya bagi keselamatan seseorang yang dipuji dan juga keselamatan banyak orang, apalagi dia seorang presiden dan calon pemimpin yang pernah memimpin. Satu tradisi yang buruk yang dikenalkan oleh Prabowo bagi perpolitikan Indonesia modern. Sampai titik ini, sampai titik pujian-pujian itu, saya muak untuk meneruskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.